terang saya ada keheranan dari awal saya ikut Zoom. Kenapa setiap mau bertanya, selalu prolognya itu nyambung gitu. Misalnya saya maghrib mau ada yang tanyakan nih, kemudian Mbah No prolog ya kan, tapi apa yang di pendahuluan itu sesuai apa yang saya ingin tanyakan. Itu habis 100% begitu terus. Oh, Iya. hilang pertanyaannya. Iya, yang kedua, saya juga nggak sadar di balik banyak pertanyaan saya itu mewakili semua ini apa peserta Zoom gitu, dan mereka mengakui dari ngobrol langsung ke saya. Iya, ngajar apa sekedar perenungan aja buat saya. Oke. Nah, saya juga mau bertanya. Tadi maghrib saya sempat terlintas gitu. Saya mau nanya ini ya. Walaupun saya tahu jawabannya, tapi saya perlu angkat untuk mewakili yang belum pernah ketemu Gus Tubi gitu. Boleh. Apa kasih mereka seolah kayaknya kok ada nama saya gitu, Allah gerakin gitu. Jadi begini, saya mau bertanya untuk dipahami oleh orang yang belum pernah, saudara-saudara kita yang belum pernah ke Kediri. Nanti kalau sudah dibukakan hati kita sayang ke Allah, kemudian apalagi yang mesti dilaksanakan? Artinya di dalam kenyataan hidup mau gimana lagi? Karena ada pertanyaan kemarin di rumah Pak Rahmat, seorang yang biasa bangunan, setelah dibukakan apa selanjutnya gitu kan. Saya dengerin Mbah No bicara, ya, seperti dia analogikan seperti bangunan, kalau dibangun kan pertama tiangnya, kemudian batu batanya, apa dindingnya dan seterusnya. Nah ini pertanyaannya seperti itu Gus, kalau sudah dibukakan kelanjutan di kehidupan nyata tuh mau ngapain lagi lah gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Masuk, lanjut Gus. Setelah hati dibuka, kan dibuka. Setelah dibuka, terus ditempati. Lah ditempati. Mana tempatnya? Menempati ruang keikhlasan hatimu bersama Allah, dengan Allah. Jadi hubungan khususmu dengan Allah itu sering dibawa dalam kehidupanmu sehari-hari. Lupa nggak apa-apa, ketika ingat ya ditempati ikhlasnya, jangan dilalaikan. Loh, apa yang harus dilakukan setelah ditempati? Menempati aja belum tentu bisa 24 jam. Nah itu kan prosesnya namanya jihad. Ya nggak apa-apa. Tapi progresnya ke depan kan menjalani kehidupan bersama Allah selalu. Pesan saya kan jangan pernah merasa jauh dari Allah, apapun yang kau lakukan dan yang terjadi. Lah Allah ada di mana? Di keikhlasan hatimu ketika sudah ditempatkan, hatimu ditempatkan pada ruang ikhlasnya bersama Allah. Kalau belum dibuka ya nggak tahu yang ikhlas. Kalau belum dibuka, belum tahu yang namanya ikhlas bersama Allah di mana, belum tahu. Di pikiran adanya. Kalau yang sudah dibuka, tahu. Pengetahuan. Pemahaman. Padang. Hatinya terang. Ikhlas itu loh terang, bukan gelap. Kalau belum dibuka, ikhlas itu gelap. Kalau sudah dibuka, hatinya terasa terang begitu.
ringan, longgar. Nah, itu sering ditempati longgarnya, ikhlasnya, kadang bahasanya longgarnya, ikhlasnya, relanya, bersama Allahnya, janjinya dengan Allah, niatnya, itu kan hanya pengingat saja namanya dzikir. Dzikir itu pengingat. Jadi dzikir itu alat, bukan kok dzikir itu menjadi tujuan. Dzikir Allah, Allah. Memang tujuanmu itu dzikir. Terus sholat. Memang tujuanmu sholat. Puasa. Memang tujuanmu puasa. Naik haji. Memang tujuanmu naik haji. Tujuanmu ya Allah itu. Alamatnya di mana ya? Keikhlasan hatimu ketika sudah dibuka. Ikhlas saja enggak, apapun yang kau lakukan ya enggak diterima. Jadi setiap hari dilakukan itu menempati. Aku banyak lalainya atau ingatnya. Ikhlasnya saya banyak mengganjal dalam satu hari ini. Ganjalan saya itu banyak ganjalan atau kelonggaran hatiku karena sadar bersama Allah. Begitu bisa dipahami Mas Dede dan saudara-saudara semua. Bisa. Saudara-saudara yang lain, Gus, bisa Gus. saudara-saudara yang lain yang belum pernah ke Gus Tubi, ayo buktikan sendiri. Buktikan merahmu. Resep, kalau semua udah resep banget kata-katanya tadi semua. Tinggal yang belum pernah ke sana biar jadi penasaran saya tanya gitu. Mas Didi, ntar saya dimarahin istri terus nih. Berangkat ke sana terus nih Mas Didi. Syukurin. Aduh. Lagi jadwal ini istri udah nggak sabar nih kalau udah begini nih. Sampai jadi waringin lagi nanti. Iya. Kita nanti akan ke Bekasi, Pak Rahmat, tenang aja. Alhamdulillah. Mungkin ada yang bertanya lagi, ilmu itu letaknya di mana tuh? Setelah iman, setelah ikhlas, setelah tahu bisa menghadap Allah, bisa selalu bersama Allah dalam setiap waktu. Ilmu itu bisa menyisih ketika tidak berguna. Ilmu itu otomatis tersisih, apa yang kau ingat yang tidak berguna itu menyisih. Yang berguna langsung masuk. Oh ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Langsung paham semuanya. Makanya yang diingat dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya ya tidak sia-sia. Terlalu jelas perbedaan hatimu antara iman dan tidak iman itu terlalu jelas. Jadi untuk menyisihkan sebuah ilmu itu mudah. Ilmu itu tempatnya di pikiran, di ingatan. Kalau tidur aja hilang semua ilmunya. Seperti Allah wujud kita bakal kalau fatul hawadisi ya binafsi wahdani qudrat iradat hayat. Loh itu semua ilmu. Kenapa? Kalau tidur hilang. Kalau Allah harus hafal aqaid 50, aqaid 50. Allah wujud kita bakal. Kalau tidur hilang, loh masa imannya hilang? Sudah hafal. Asiniran ya, asiniran aqaid. Gus tuh hilang suaranya. Jadi iman itu bukan di situ di isi kepala. Iman itu isi hatimu yang untuk keimananmu berserah diri bersama Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Indra Gus.
Mas Indra. Cirebon. Halo. Cirebon, Cirebon. Aduh, Indramayu. ya kebetulan saya lagi istirahat kerja ini, Gus. Majalengka. Oh, Silakan. sambil Ya. Tuh, pabrik di Oke, pabrik, Gus. Mesin-mesin. Oke, Ini oke, saya Pak Indra. Halo, halo, pertanyaan, halo. Gus. Alhamdulillah. Rahayu, Gus. Rayu, Pak Iya. Indra. Boleh, Gus, ada pertanyaan dikit, Gus. Boleh, oke. Iya. Ini, Gus. Yang kita tahu malaikat kan ada banyak, Gus. Ya, yang kita ketahui kan cuma 10. Iya, Nah, itu kan ada tugasnya masing-masing, Gus. Terutama malaikat betul. Jibril itu tugasnya Iya, mengantarkan wahyu kepada para nabi iya, dan para mengatakan. rasul. Ya, Nah, ini yang saya tanyakan, Gus. Malaikat Rokib dan Atid, apa benar itu setiap hari mencatat amal perbuatan kita itu, Gus? ya Satu. katanya sih. Ya. Terus, Ya, pertanyaannya itu benar apa tidak itu, Gus? Nah, ya. oh, kalau saya jawab benar dan tidak itu nanti dikiranya yang bertanya benar. Jadi jawabannya bukan kebenaran benar atau tidak. Oh iya, Nanti bisa penjelasannya aja, menyimpulkan Gus. sendiri. Oke, Iya. saya jelaskan. Malaikat itu bagaimana. Iya. Terus bisa mengimani malaikat itu harus bagaimana atau kok bisa iman kepada malaikat? Yang namanya iman itu kan tidak terlihat. Iya. Kalau iman terlihat berarti ya dengan mata bisa. Malaikat itu kan makhluknya Allah. Jadi ya makhluk yang selalu taat. Tidak pernah robot, istilahnya robot lah. Robot itu nggak pernah nggak taat. Tapi kalau robot itu kan bisa rusak. Kalau malaikat enggak. Robotnya Allah yang selalu taat dan tidak bisa rusak. Nah, malaikat itu bisa diimani itu bagaimana? Apakah bisa mengimani malaikat? Ya nggak bisa kalau belum iman kepada Allah. Iya. Malaikat itu Iya. cuma ada gitu aja, percaya gitu aja sama Allah. Allah bilang, aku menciptakan malaikat begini. Iya gitu aja. Wong mengiyakan Allah kok nunggu dipikir dulu. Kalau kata Allah ada malaikat Rokib Atid yang mencatat, iya gitu. Kalau katanya orang, ya jangan, belum tentu katanya orang-orang. Kalau kata Allah, ya iyakan aja, nggak perlu dipikir iman.